Halo teman-teman, selamat datang di Baker Biker Home Kitchen. Hari ini aku bersama anakku, Mas Gibran, akan membuat kulit risol dan isinya berikut tips supaya risolnya tidak pecah atau meletus ketika digoreng. Yuk kita simak cara buatnya. Tonton hingga selesai ya, dan jangan di skip. Masukkan 250 gram tepung segitiga atau tepung medium, lalu tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok makan garam, 1 butir telur. Aduk hingga telur tercampur rata dengan tepung. Kemudian tambahkan 600 ml air matang, atau di sini saya menggunakan 500 ml air matang dan 100 ml susu cair. Aduk lagi hingga tidak berbutir-butir. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk ulang hingga adonan menjadi rata. Tuang adonan atau saring adonan supaya adonan licin. Oles wajan non-stick atau anti lengket dengan margarin, panaskan. Tidak perlu terlalu panas ya, hanya sedang saja. Lalu tuang 1 centong adonan kulit risol ke dalam wajan, putar hingga adonan tipis. Lalu panaskan kembali hingga adonan matang. Harus matang ya teman-teman. Cirinya matang adalah pinggirannya mulai mengkerut. Kalau tidak matang, adonan risol ketika digulung akan mudah pecah. Untuk isiannya, saya menggunakan 100 gram keju parut. Keju yang saya pakai kali ini, saya pakai keju merek McD, yang menurut saya rasanya enak dan tidak terlalu asin. Karena penggunaan mayo dalam risoles mayo ini sudah cukup asin, jadi kita hindari keju yang bercita rasa asin ya. Kemudian kita masukkan 200 gram mayo ke dalam mangkok, tambah 2 sendok makan susu kental manis, atau sampai 3 sendok makan ya teman-teman apabila memang suka rasa manis. Nah, sekarang kita memasuki proses coating untuk risolnya. Masukkan 1 butir telur bersama sedikit air matang, kocok hingga tercampur rata, lalu kita singkirkan dahulu. Sekarang memasuki proses pengisian risolnya. Letakkan 1 sendok makan mayo di atas kulit risol, kemudian potongan smoked beef sesuai selera ya banyaknya, dan juga keju parut. Gulung risol hingga padat supaya ketika digoreng risolnya sendiri tidak bocor. Gulung seperti ini ya teman-teman, padat, rapat. Lalu masukkan risol ke dalam telur, lalu ke dalam tepung panir. Gulung secara rata hingga risol tertutup semua oleh tepung panir. Ini risol yang sudah digulung. Masukkan risol yang sudah digulung ini ke dalam lemari es minimal 2 jam atau bisa disimpan untuk esok hari. Jangan lupa letakkan risol yang sudah digulung di atas plastik ya, dan masukkan ke dalam kontainer. Setelah 2 jam, risol boleh dikeluarkan dari dalam kulkas
Diamkan sekitar 15 menit sampai 20 menit hanya sampai adonan dalamnya tidak terlalu padat. Tips berikutnya, goreng risol dengan minyak setengah dari tinggi risol. Dan suhu minyak harus sudah cukup panas ketika risol dimasukkan ke dalam penggorengan. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman cara menggorengnya. Kalau sudah berwarna golden brown atau kecoklatan, kita tiriskan dan kita tata di atas piring sesuai selera. Nah, seperti ini teman-teman hasil risolnya yang sudah matang. Warnanya kecoklatan dan tidak ada yang pecah. Untuk resep risol mayo kali ini nggak usah diragukan ya, karena memang rasanya enak sekali dan creamy. Kulitnya pun terasa lembut, tetapi masih mendapatkan rasa crunchy. Selamat mencoba teman-teman. Happy baking, happy cooking.